selamatkanku. Terima kasih Yesus, Kau Tuhan yang pulihkanku. Terima kasih. Kau Tuhan yang sembuhkanku. Terima kasih Yesus, Kau Tuhan memberkatiku. Terima kasih. Segala pujian dan syukur hanya bagimu, Yesus. Dengan apakah ku balas kasih-Mu? Segala hormat kemuliaan hanya layak bagimu. Ku sembah Yesus seumur hidupku. Segala pujian dan syukur hanya bagimu, Yesus. Dengan apakah ku balas kasih-Mu? Segala hormat kemuliaan hanya layak bagimu. Ku sembah Yesus seumur hidupku. Segala pujian bagi-Mu Tuhan. Sungguh ku bersyukur dengan hati bersyukur. Ku mau memuji-Mu, masuk dalam gerbang-Mu dengan ucapan syukurku. Ku mau bersyukur sebab kasih-Mu besar, sebab anugerah-Mu limpah Tuhan. Haleluya. Dengan hati bersyukur, ku naikkan pujian. Dengan hati bersyukur, ku datang sujud menyembah. Sebab Kau yang layak ditinggikan, sebab Kau yang layak terima pujian. Allah yang mengasihiku, Tuhan.
Segala pujian hanya bagimu Tuhan. Segala pujian dan syukur hanya bagimu Yesus. Dengan apakah ku balas kasih-Mu? Segala hormat kemuliaan hanya layak bagimu. Ku sembah Yesus seumur hidupku. Segala pujian dan syukur hanya bagimu Yesus. Dengan apakah ku balas kasih-Mu? Segala hormat kemuliaan hanya layak bagimu. Ku sembah Yesus seumur hidupku. Yang ku sembah, ku sembah Yesus seumur hidupku. Ku sembah Yesus seumur hidupku. Our Father, which art in heaven, hallowed be thy name. Thy kingdom come, thy will be done in earth as it is in heaven. Give us this day our daily bread, and forgive us our debts, as we forgive our debtors. And lead us not into temptation, but deliver us from evil. For thine is the kingdom, and the power, and the glory, forever. Amen. Haleluya, puji nama Tuhan. Mari saudara sekalian, pagi hari ini kita akan terus belajar mengenai bagaimana supaya kita bisa fulfilling divine destiny. Nah, untuk itu mari saya ajak saudara membaca di dalam Hakim-Hakim pasal yang kedua. Mulai ayat yang pertama dikatakan demikian. Lalu malaikat Tuhan pergi dari Gilgal ke Bochim dan berfirman, telah kutuntun kamu keluar dari Mesir, dan kubawa ke negeri yang kujanjikan dengan bersumpah kepada nenek moyangmu. Dan aku telah berfirman, aku tidak akan membatalkan perjanjianku dengan kamu untuk selama-lamanya. Tetapi janganlah kamu mengikat perjanjian dengan penduduk negeri ini. Mezbah mereka haruslah kamu robohkan. Tetapi kamu tidak mendengarkan firman-Ku. Mengapa kamu berbuat demikian? Lagi aku telah berfirman, aku tidak akan menghalau orang-orang itu dari depanmu,
tapi mereka akan menjadi musuhmu dan segala Allah mereka akan menjadi jerat bagimu. Setelah malaikat Tuhan mengucapkan firman itu kepada seluruh Israel, menangislah bangsa itu dengan keras. Maka tempat itu dinamai Bohim, lalu mereka mempersembahkan korban di sana kepada Tuhan. Sampai di sini dulu pembacaan kita. Saudara sekalian, kita lihat dari perikop ini, suatu pernyataan mengenai bahwa Tuhan itu sebetulnya mempunyai destiny terhadap umatnya. Dan tentunya Tuhan juga mempunyai destiny terhadap masing-masing pribadi secara individu. Namun dalam hal ini Tuhan menyatakan destiny-nya kepada seluruh umatnya, yaitu Israel. Nah, tadi di dalam ayat yang sudah kita baca, ya, yaitu di dalam ayat yang ke-2 tadi, jelas sekali dikatakan, tetapi janganlah kamu mengikat perjanjian dengan penduduk negeri ini. Jangan mengikat perjanjian dengan penduduk negeri ini. Artinya apa? Jangan menyimpang dari jalur yang sudah Tuhan berikan, yaitu destiny-nya. Di dalam ayat 1 kan dikatakan tadi, telah kutuntun kamu keluar dari Mesir dan kubawa ke negeri yang kujanjikan dengan bersumpah kepada nenek moyangmu. Nah, jadi di sini kita lihat Tuhan sudah mempunyai suatu jalur, rencana, ketetapan, yaitu destiny terhadap umatnya. Oleh karena itu Tuhan tidak berkenan, tidak mau kalau umatnya ini keluar dari jalur itu dengan cara apa? Mengikat perjanjian dengan yang lain selain dari Tuhan. Karena Tuhan sudah mengikat perjanjian dengan mereka. Jadi dalam hal ini ada suatu ikatan perjanjian, ada covenant di sini. Ya, sekali lagi kita lihat ya. Dalam ayat 1. Telah kutuntun kamu keluar dari Mesir dan kubawa ke negeri yang kujanjikan dan bersumpah kepada nenek moyangmu, dan aku telah berfirman, aku tidak akan membatalkan perjanjianku dengan kamu untuk selama-lamanya. Nah, ini luar biasa. Jadi Tuhan sudah mempunyai covenant, ikatan perjanjian dengan umatnya. Untuk itu umatnya harus konsisten, tetap berada di jalur koridor destiny ilahi, divine destiny atau ketetapan Allah. Jalan hidup mereka itu haruslah jalan hidup yang sesuai dengan perjanjian yang sudah diikat dengan Tuhan. Yaitu tidak boleh mengikat perjanjian dengan yang selain Tuhan. Karena apa? Kita tahu, nah tadi sudah kita baca ya. Dalam ayat 3 dikatakan, lagi aku berfirman, aku tidak akan menghalau orang-orang itu dari depanmu, tapi mereka akan menjadi musuhmu, dan segala Allah mereka akan menjadi jerat bagimu. Jadi yang selain Allah itu ada tadi, penduduk-penduduk di sana, penyembah berhala dan berhala mereka dan sebagainya. Dan Tuhan tidak mau supaya umatnya itu mengadakan ikatan perjanjian atau covenant dengan yang selain Allah. Artinya kembali lagi yaitu Tuhan mau supaya mereka itu berada di jalur
destiny-nya Tuhan. Seperti tadi Tuhan katakan, engkau telah kutuntun keluar dari situ. Ya. Nah, namun kita baca terus saja ya, untuk kita melihat apa sebetulnya yang terjadi. Kita lanjut ayat yang ke-6 sekarang ya. Setelah Yosua melepas bangsa itu pergi, maka pergilah orang Israel itu masing-masing ke milik pusakanya untuk memiliki negeri itu. Dan bangsa itu beribadah kepada Tuhan sepanjang zaman Yosua dan sepanjang zaman para tua-tua yang hidup lebih lama dari Yosua, dan yang telah melihat segenap perbuatan besar yang dilakukan Tuhan bagi orang Israel. Dan Yosua bin Nun, hamba Tuhan itu mati pada umur 110 tahun. Ia dikuburkan di daerah milik pusakanya di Timnat Heres, di pegunungan Efraim, di sebelah utara gunung Gaas. Setelah seluruh angkatan itu dikumpulkan kepada nenek moyangnya, bangkitlah sesudah mereka itu angkatan yang lain, yang tidak mengenal Tuhan, ataupun perbuatan yang dilakukannya bagi orang Israel. Lalu orang Israel melakukan apa yang jahat di mata Tuhan, dan mereka beribadah kepada para Baal. Mereka meninggalkan Tuhan Allah nenek moyang mereka yang telah membawa mereka keluar dari Mesir, lalu mengikuti Allah lain dari antara Allah bangsa-bangsa di sekeliling mereka, dan sujud menyembah kepadanya, sehingga mereka menyakiti hati Tuhan. Demikianlah mereka meninggalkan Tuhan dan beribadah kepada Baal dan para Ashtoret. Maka bangkitlah murka Tuhan terhadap orang Israel. Ia menyerahkan mereka ke dalam tangan perampok dan menjual mereka kepada musuh di sekeliling mereka, sehingga mereka tidak sanggup lagi menghadapi musuh mereka. Setiap kali mereka maju, tangan Tuhan melawan mereka dan mendatangkan malapetaka kepada mereka, sesuai dengan apa yang telah diperingatkan kepada mereka oleh Tuhan dengan sumpah, sehingga mereka sangat terdesak. Maka Tuhan membangkitkan hakim-hakim yang menyelamatkan mereka dari tangan perampok itu. Tetapi juga para hakim itu tidak mereka hiraukan, karena mereka berzinah dengan mengikuti Allah lain dan sujud menyembah kepadanya. Mereka segera menyimpang dari jalan yang ditempuh oleh nenek moyangnya yang mendengarkan perintah Tuhan. Mereka melakukan yang tidak patut. Setiap kali apabila Tuhan membangkitkan seorang hakim bagi mereka, maka Tuhan menyertai hakim itu dan menyelamatkan mereka dari tangan musuh mereka. Selama hakim itu hidup, sebab Tuhan berbelas kasihan mendengar rintihan mereka, karena orang-orang yang mendesak dan menindas mereka. Tetapi apabila hakim itu mati, kembalilah mereka berlaku jahat, lebih jahat dari nenek moyang mereka, dengan mengikuti Allah lain, beribadah kepadanya dan sujud menyembah kepadanya. Dalam hal apapun mereka tidak berhenti dengan perbuatan dan kelakuan mereka yang tegar itu. Apabila murka Tuhan bangkit terhadap orang Israel, berfirmanlah ia, karena bangsa ini melanggar perjanjian yang telah kuperintahkan kepada nenek moyang mereka dan tidak mendengarkan firman-Ku, maka aku pun tidak akan menghalau lagi dari depan mereka satupun dari bangsa-bangsa yang ditinggalkan Yosua pada waktu matinya. Supaya dengan perantaran bangsa-bangsa itu aku mencobai orang Israel, apakah mereka tetap hidup menurut jalan yang ditunjukkan Tuhan, seperti yang dilakukan oleh nenek moyang mereka atau tidak? Demikianlah Tuhan membiarkan bangsa-bangsa itu tinggal dengan tidak segera menghalau mereka. Mereka tidak diserahkannya ke dalam tangan Yosua. Nah, sampai di sini pembacaan kita. Kita sudah melihat gambaran yang jelas sekali di sini, yaitu bagaimana Tuhan itu mempunyai destiny dalam kehidupan umatnya. Dan Tuhan, tadi sudah kita bicarakan, tidak mau kalau mereka itu keluar dari jalur destiny itu dengan mengikat perjanjian
dengan bangsa-bangsa lain yang selain Allah maksudnya. Covenant mereka haruslah dengan Allah sendiri, supaya mereka tetap berada di jalur koridor yang benar. Nah, dikatakan waktu terus berlalu dan generasi pun berganti dan muncul angkatan ataupun generasi yang tidak mengenal Allah dan perbuatan-perbuatannya yang ajaib. Nah, ini sedikit masalah ini ya, seperti yang dicatat di dalam mulai ayat 10 itu. Mengapa sampai terjadi hal seperti ini? Ini bisa terjadi karena generasi sebelumnya tidak maksimal menyampaikan berita atau pengajaran tentang Allah yang baik itu. Bagaimana destiny Tuhan dalam hidup mereka. Itu sebabnya generasi yang berikutnya itu dikatakan tadi dalam ayat 12, mereka meninggalkan Tuhan, Allah nenek moyang mereka. Mereka meninggalkan jalur destiny itu. Ya, dengan cara mengikat perjanjian dengan bangsa lain yang selain Allah, mengikuti Allah lain, menyembah Allah yang lain selain Allah yang benar, dan seterusnya. Nah, ini membuat Tuhan murka. Sehingga hukuman terjadi. Mereka mengalami kesulitan. Mereka ditindas oleh bangsa-bangsa tersebut. Sekian lamanya. Nah, dikatakan tadi mulai ayat yang ke-16 ya. Setiap kali mereka mengalami penindasan, perampokan oleh musuh mereka dan sebagainya, mereka sadar dan mereka mulai berbalik kepada Tuhan. Tuhan itu luar biasa baiknya. Maka dikatakan Tuhan membangkitkan pimpinan-pimpinan yang disebut sebagai hakim di situ untuk menghakimi mereka. Hakim yang dipakai oleh Tuhan, diurapi oleh Tuhan, yang kemudian bisa membebaskan umat Israel dari penindasan musuh-musuh itu. Memang betul terjadi. Dan akhirnya mereka mengalami keamanan, kesejahteraan. Tapi setelah hakim itu meninggal, mereka lupa lagi. Ya, mungkin juga ini terjadi karena ada generasi berikutnya yang mulai datang, ya. Nah, kembali lagi ini masalahnya adalah dari generasi ke generasi, maka message itu harus betul-betul dipegang betul. Iman itu harus menjadi suatu legacy, suatu warisan utama dari generasi sebelumnya kepada generasi berikutnya. Jangan bingung dengan warisan harta, benda, aset, properti, dan sebagainya. Iman itu yang harus menjadi warisan utama. Sebab kalau tidak, nah seperti ini kejadiannya. Generasi berikutnya tidak lagi setia kepada Tuhan dan mereka melenceng ke kanan ke kiri. Tidak tetap setia pada ikatan perjanjian atau covenant dengan Tuhan. Dan mereka mengikuti Allah lain, mengikat perjanjian dengan yang selain dari Tuhan. Akibatnya ya mereka susah, menderita. Ini bukan karena Tuhan itu kejam atau apa, tapi Tuhan itu Allah yang kudus dan adil. Dan Dia tidak bisa dipermainkan. Ketika umatnya tidak taat dan setia, maka punishment terjadi.
Jadi kita harus tahu bahwa ini adalah konteks punishment, hukuman. Tuhan tidak merencanakan seperti itu kok. Coba kita lihat di dalam ayat yang ke-22 tadi. Apakah mereka tetap hidup menurut jalan yang ditunjukkan Tuhan? Seperti yang dilakukan oleh nenek moyang mereka. Nah, jadi ada jalurnya, ada destiny yang Tuhan mau supaya itu dijalani. Supaya jalan hidup mereka itu adalah sesuai dengan firman Tuhan. Taat dan setia kepada Dia. Tapi umat Allah tidak mau setia. Generasi berikutnya berubah setia. Nah, punishment lah yang terjadi, hukuman yang terjadi. Nah, jadi kalau kita melihat ini, jangan sampai kita mempunyai pemahaman bahwa Tuhan itu kejam, Tuhan itu penyiksa. Bukan. Itu semua adalah akibat ulah umat Allah sendiri. Allah itu tetap Allah yang baik. Dia jelas memberikan destiny yang baik. Dari awal tadi berkali-kali Tuhan sudah menyatakan, kutuntun umatku keluar dari Mesir, ya. Kubawa ke negeri yang sudah aku janjikan. Itu dalam ayat 1 pasal 2 tadi. Nah, beberapa kali di sini dikatakan jalur Tuhan. Inilah destiny Tuhan. Nah, dalam ayat yang ke-22 tadi juga kita lihat bagaimana Tuhan menunjukkan lagi. Ini loh jalurnya yang harus dijalani. Nah, mari saat ini kita harus betul-betul paham akan hal ini. Kita minta pimpinan Roh Kudus supaya kita berada di jalur yang benar. Mungkin kita mengatakan bahwa, wah, aku bukan orang berdosa kok, aku bukan pencuri, perampok, dan seterusnya. Mungkin enggak. Tetapi kalau kita melupakan perjanjian dengan Tuhan, atau kita tidak mau dipimpin Roh Kudus, itu sudah menyatakan bahwa kita tidak berada di jalur destiny yang benar. Oleh karena itu, mari pagi hari ini kita minta supaya segala hal dalam hidup kita, segala aspek kehidupan kita ini, betul-betul selaras dengan apa yang Tuhan mau, yaitu berada di jalur koridor destiny Allah. Maka sampai akhirnya nanti kita akan bisa fulfilling divine destiny. Puji nama Tuhan. Mari kita berdoa. Terima kasih Yesus, Engkau Allah yang baik untuk kami. Terima kasih Tuhan. Sepanjang hari ini kami diberkati berkelimpahan, kami sehat. Kuasa Roh Kudus menuntun kami untuk kami tetap berada di jalur divine destiny. Taat setia kepada Engkau Tuhan. Terima kasih Yesus. Kami terima berkat-Mu dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin.